Bisa nyumput orang. Halo, kita dari kelompok 4 bakalan ngobrol santai, bahas apa? Tentang Ini hujan. Iya, enggak? Hai. Kita dari kelompok 4 bakal ngobrol santai tentang anti korupsi. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Pasti dari semua orang yang bakalan lihat video ini nggak akan kenal sama kita semua kalau misalkan kita nggak perkenalan diri. Ya, Oke, perkenalannya dimulai dari aku ya. Aku Nesya Restiana Agustiar, dan di sebelah kanan aku di sini ada Tete siapa? Rima Kamila. Ada Tete Rima. Lalu di sebelah Tete Rima ini ada aku. tidak mutakin. Terus di sebelah aku ini yang pakai baju hitam ada siapa nih Kang? Ada Di sebelah Kang Kahfi ada Teh siapa? Yang cantik. Aku Sinta. Di sebelahnya Teh Sinta ada Kang siapa yang pakai baju hijau? Dan Kampung saya Hijau. Nur Falah. Yang terakhir Insan Resalina. Terus ada 2 orang teman kita lagi yang nggak bisa hadir hari ini. Ada Teh Anggi dan ada Teh Siti Masito. Korupsi, sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, apa kita tahu apa itu korupsi? Korupsi bisa melibatkan diri sendiri dan juga banyak pihak. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dari anak kecil hingga orang dewasa. Dari orang yang tidak bersekolah sampai yang gelar sekolahnya panjang banget. Korupsi bisa berasal dari suatu hal yang kecil sampai yang besar. Seperti di video ini, beberapa kasus tentang korupsi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Di sini, kami akan melakukan tanya jawab tentang apa itu korupsi, bagaimana cara menyikapi korupsi sebagai warga negara Indonesia, dampak dan akibat dari korupsi, pemberantasan korupsi di Indonesia, dan lembaga yang menangani korupsi di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang korupsi, pasti kalian nggak asing kan dengan kata korupsi. Apa sih yang kalian tahu tentang korupsi? Korupsi itu emang udah gak asing lagi di kalangan kita ya. Jadi korupsi itu adalah salah satu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik uang perusahaan, uang organisasi, uang yayasan dan lain sebagainya, itu untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Nah, jadi korupsi itu adalah salah satu bentuk ketidakjujuran atau tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan. Nah, itu untuk apa? Itu untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Jadi korupsi itu dapat melibatkan banyak kegiatan ya, yang meliputi apa? Seperti misalkan penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga bisa melibatkan praktik legal di berbagai negara. Nah, itu mungkin korupsi itu jadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan uang negara, baik uang yayasan, uang perusahaan, uang organisasi, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin Tanisa jawaban saya tentang definisi korupsi itu menurut saya pribadi. Menurut Kang Kafri sebagai warga negara Indonesia, bagaimana sih menyikapi korupsi di Indonesia ini? Kata yang paling tepat untuk menambahkan poin ini bisa dibayangkan jika ratusan masyarakat Indonesia sama-sama memegang teguh prinsip kejujuran, maka korupsi akan tinggal cerita. Sekian. Tentang dampak dari korupsi itu sendiri, apa sih dampaknya? Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan suatu negara. Dampak dari suatu korupsi yaitu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan suatu ekonomi negara, ya, menurunnya kualitas lingkungan suatu negara, ya, lalu menurunnya investasi, terus meningkatkannya kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapat. Pemberantasan korupsi di Indonesia itu bagaimana sih? Gimana caranya?
Cara memberantas korupsi bisa dimulai dari diri kita sendiri ya. Ketika kita berani mengatakan tidak pada korupsi, dan juga serta berpegang prinsip terhadap kejujuran. Memiliki integrasi pada prinsip kejujuran kan, memiliki integrasi kuat dan bertindak secara inkonsisten ketika kita melihat, melawan dan melaporkan. Dan juga selain itu kita juga bisa turut aktif terhadap kampanye atau sosialisasi anti korupsi. Kenapa sih masih banyak orang-orang di Indonesia yang melakukan korupsi? Ada beberapa faktor sih yang menyebabkan korupsi masih merajalela atau bahkan marak dilakukan sampai saat ini, seperti gaya hidup yang konsumtif, sikap yang serakah, moral yang lemah dan mudah tergoda, dan juga kehidupan sosial, hukum yang lemah hingga pendapatan yang dianggap kurang cukup. Lembaga anti korupsi di Indonesia, ada berapa sih lembaga anti korupsi yang menangani korupsi di negara Indonesia ini? Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia ini itu ada 3. Di antaranya adalah kepolisian, juga kejaksaan, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi yang sering disebut dengan KPK. Oke. Berdasarkan daripada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya KPK memiliki tugas dan peranan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau mengawasi penyelidikan dan juga penyidikan, melakukan tindakan pencegahan, dan melakukan pemantauan atau monitoring. Kenapa pendidikan anti korupsi sangat dijunjung tinggi? Mengapa harus ditanamkan mental pendidikan anti korupsi sejak dini? Karena anti korupsi itu sendiri berperan untuk mengubah karakter kita supaya menjadi lebih jujur, tidak melakukan korupsi. Malah sebaliknya, kita harus menjadi promotor pemberantas korupsi. Jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur, karena sesungguhnya kejujuran bukan untuk diajarkan, melainkan untuk diingat. Solusinya, hargai hak-hak orang lain dan selalu berbuat jujur. Mari berubah menjadi lebih baik lagi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang terkecil, dan saat ini juga. Karena berani jujur itu hebat.